Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bertemu lagi dengan video Sinau yang mengulang-ulang pelajaran yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin dengan cara menirukan dawuh beliau agar masuk di dalam akal pikiran. Karena pembaca menyadari kalau belajar saat dewasa bagaikan mengukir di atas air, makanya harus dicatat, dibaca berulang-ulang, atau istilah populernya adalah sinau. Kali ini akan sinau tentang tawakal. Namun seperti biasanya kita hadiahkan Fatihah dahulu buat Al-Maghfurlah Buya Syakur Yasin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Sekarang kita kaji terminologi tentang simbol-simbol keagamaan. Tawakal sebagai pendahuluannya. Bahwa kata tawakal ini sendiri sebetulnya sudah diadopsi di dalam bahasa Indonesia. Karena dari sisi morfologinya, tawakal atau taukil menjadi wakil, kemudian menjadi perwakilan rakyat itu bahasa Arab. Dari kata wakilun berarti wakil, mutawakil, tawakal, wakalah, tawakul, dan sebagainya. Hanya saja yang masuk kata wakilun masuk wazan fa'ilun, kemudian dikasih awalan per dan akhiran an menjadi perwakilan. Dari situ saja kita sudah bisa memahami substansinya apa. Mewakilkan, mempercayakan seseorang untuk bertindak sesuatu, mengatasnamakan dirinya. Kita bahas selanjutnya bahwa di dalam Al-Quran kata tawakal itu banyak disebutkan di berbagai tempat. Hampir setiap halaman surat ada, sehingga tidak asing lagi bagi umat Islam. Sudah sangat akrab. Kata tawakal itu ya sudah sangat akrab. Hanya saja karena persepsi yang berbeda sehingga konsepsinya berbeda. Kemudian konklusinya berbeda, lalu aplikasinya berbeda, kemudian implementasinya juga berbeda, yang di penghujungnya terjadi pertengkaran saling menyalahkan. Nah, dalam rangka pertama ini kita menghibur sahabat-sahabat kita yang terkurung di rumah karena corona ini. Ini tahun 2020. Supaya ada yang dilihat
dan ada yang didengar, ya supaya bisa ketawa bersama. Kita ingin berbagi kebahagiaan supaya tidak stres. Sebenarnya kita terbiasa bergaul dengan para sahabat ya di luar berkumpul. Lalu tiba-tiba di rumah ya diam dengan ketemu tembok-tembok saja. Makanya ini mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu hiburan sekaligus amal kita untuk menghibur ya, menemani ya. Ya, kita bermohon pada Allah semoga pertemuan ini membawa kebahagiaan yang sedang sakit ya atau lagi di rumah saja karena corona. Ya, jadi sebaiknya nanti apapun yang disampaikan Buya Syakur ya nggak usah disangkal, nggak usah diluruskan, nggak usah dibengkokkan ya. Ya, supaya jadi hiburan saja, ya nggak apa-apa. Kemudian mungkin salah satu penyebabnya di samping perbedaan kepentingan juga perbedaan ideologi. Karena terminologi sebagai pintu masuk untuk membangun persepsi itu diabaikan. Itulah salah satunya. Akar kata tawakal terdiri dari 3 huruf, yaitu wakala, wawu, kaf, dan lam. Apabila dikonjugasikan, maka maknanya menjadi banyak sekali. Bisa berarti menyerahkan. Wakkala ilaihil amro, itu menyerahkan, kemudian menitipkan, bisa maknanya memasrahkan, atau juga bisa membiarkan. Biar aku yang mengerjakannya, kata orang Inggris, let me do it. Ya, bahasa Arabnya wakirni ilayya ibnaka murabbihi, serahkan kepada saya anakmu biar aku yang mendidiknya. Kata-kata wakala seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Kata tawakal ini adalah bentukan dari kata wakala dengan tambahan tak di awal kata dan tambahan huruf yang sama dengan huruf ketiga yaitu K menjadi tawakkala. Tambah tak di awalnya dan sisipan huruf kaf ya, tawakkala dari wakala. Orang yang beriman tidak hanya dihimbau supaya bertawakal, tetapi tegas-tegas diperintahkan oleh Allah seperti di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 122. Di situ ada kata fal yatawakkalil mu'minun. Allah menyuruh orang beriman supaya bertawakal. Disuruh, bukan dihimbau, bukan ya. Bukan diiming-iming. Ini perintah, disuruh. Kemudian tawakal secara eksklusif kepada Allah saja. Tidak boleh selain kepada Allah. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 22 ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dengan takdimul ma'mul, bahasa kaidahnya takdimul ma'mul,
yufidu maknal ikhtisos, mendahulukan predikat atau objek itu menunjukkan makna eksklusif, seperti iyyaka na'budu, itu bukan aku mengabdi kepadamu. Aku mengabdi kepadamu itu bahasa Arabnya na'buduka. Tapi begitu maf'ulnya didahulukan, iyyaka na'budu, maknanya hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Jadi walau wallahi fatawakkalu, artinya jadi wa 'alallahi fatawakkalu artinya bukan tawakkalu 'alallahi, tapi wa 'alallahi tawakkalu. Itu artinya hendaknya hanya kepada Allah saja kamu bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Lebih dari itu, selanjutnya orang yang bertawakal dicintai Allah. Surat Al-Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari 3 ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tawakal bukan sekedar himbauan atau bujukan, melainkan benar-benar perintah, sehingga artinya sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, perintah tawakal ditujukan kepada orang yang beriman, tidak ditujukan kepada semua umat manusia. Awalnya manusia disuruh beriman dulu, setelah beriman baru disuruh tawakal. Jadi kalau belum beriman belum tentu tawakal. Ya contohnya beli mobil saja dulu, BPKB-nya kan nanti ya. Beli mobil saja dulu, ngisi olinya gampang. Nah seperti itu, jadi yang paling penting didahulukan. Beli mobil saja dulu, belajar nanti juga bisa ya. Sehingga orang yang baru berislam, ia tidak akan punya kesiapan untuk melaksanakan perintah ini, karena yang dipanggil adalah orang yang beriman. Yang disuruh adalah orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Karena orang Islam belum tentu siap untuk melaksanakannya. Karena yang siap hanya orang yang beriman. Seorang yang beragama Islam itu artinya sudah bersyahadat, disuruh syahadat siap, melaksanakan sholat siap, membayar zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini siap, dan menunaikan ibadah haji. Akan tetapi ketika diperintahkan untuk bertawakal, belum tentu siap melaksanakannya. Ketika hatinya belum beriman, memang banyak orang yang mengklaim dirinya sudah berislam, mengaku muslim. Banyak, aku muslim, ya betul. Pada saat Nabi Muhammad juga ada peristiwa seperti itu. Orang yang mengklaim dirinya sudah Islam, tetapi hatinya belum beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab mengatakan, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kamu belum beriman. Lam tu'minu, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam.
karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Bal qulu aslamna. Falamma yadkhulul imanu fi qulubihim, ya. Jadi kamu memang muslim, baru muslim, betul, sudah sholat, sudah pasti, sudah muslim, berarti sudah muslim. Kalau beriman ya urusannya lain, urusan hati. Kalau Islam urusan lahir. Lihat orang sholat, sebabnya kelihatan takbirnya, kelihatan nyungsepnya. Kalau haji kelihatan muter-muter di Ka'bah. Nah, tapi kalau beriman itu hatinya. Ketiga, tawakal harus eksklusif. Artinya hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, dan juga tidak boleh bersama yang lain. Orang yang beriman hanya disuruh bertawakal kepada Allah saja. Keempat, orang yang bertawakal dalam kurung disebut mutawakil. Orangnya itu dicintai oleh Allah sebagai imbalan bagi mutawakil, bukan sebatas pahala, tetapi mendapatkan kedudukan yang istimewa sebagai kekasih Allah. Bukan hanya dibayar dengan pahalanya, enggak, dia jadi kekasih Allah. Kalau hanya dibayar namanya babu, kuli. Kalau yang dipeluk, disayang, siapa namanya? Itu adalah kekasih. Mau jadi apa, babu atau jadi kekasih? Ya, kalau babu atau pegawai atau kuli mungkin 3 juta lah tiap bulan. Tapi kalau kekasih semuanya dikasihkan. Itu artinya sangat luar biasa. Kemudian maksudnya apa tawakal itu? Dilihat dari makna yang paling substantif dari sekian banyak makna ini adalah memasrahkan, menyerahkan, mempercayakan, menitipkan, dan seterusnya. Jadi mutawakil itu orang yang memasrahkan dirinya, memasrahkan segala urusannya, mempercayakan kehidupannya, menitipkan nasibnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada siapapun. Itulah makna mutawakil. Andaikan kamu bertawakal kepada Allah secara benar-benar, pasti Allah akan memberi rizki kepadamu. Seperti burung pagi berangkat dalam keadaan lapar, lalu sore pulang sudah dalam keadaan kenyang. Demikian kata Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud memberikan ilustrasi yang cukup menarik. Katanya begini: kemuliaan dan kejayaan berkelana kemana-mana mencari mutawakil. Artinya, bila bertemu juga selanjutnya disitulah keduanya, yaitu kemuliaan dan kekayaan, menetapkan sebagai tanah airnya. Nah, ini dia, tanah air. Itu di hati orang yang bertawakal tadi. Memang tempat tinggal tawakal itu di hati, bukan diucapan atau sebatas pengakuan. Yakin pada Allah seyakin-yakinnya, sangat bergantung kepada Allah, hatinya merasa damai hanya bersama Allah, merasa nyaman mendapatkan jaminan dari Allah. Tidak ada kegelisahan di dalam hatinya. Mengenai segala urusan dunia dan rizki, yakin segalanya sudah ditanggung oleh Allah. Percaya sekali bahwa Allah Maha mengetahui akan segala apapun yang menjadi kebutuhan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.
karena Allah sebagai pemilik alam semesta dan maha pengatur segalanya. Yang memberikannya Allah, yang mencegahnya juga Allah, yang mengasih juga Allah, yang melarang juga Allah. Rasa takutnya hanya kepada Allah saja, kepada yang lain tidak takut. Kira-kira di sekitar wilayah itulah ketawakalan berada. Jadi ringkas kata, mutawakil sangat percaya sepenuh hatinya, tidak pernah berburuk sangka dan sangat yakin kepada Allah, bahwa Allah tidak akan mengecewakan dirinya. Ketika Allah memberikan rezeki keduniaan berupa harta benda, tidak pernah disembunyikan untuk dirinya, kecuali dengan maksud. Kalaupun disembunyikan, itu ingin menyimpannya di tempat yang aman, dengan keyakinan bahwa harta itu milik Allah, sehingga perlu dirawat, karena itu titipan Allah. Jadi artinya bukan disimpan untuk dirinya sendiri, tapi disimpan untuk mengamankan titipan Allah. Ia melihat dirinya hanya sebagai agen, distributor dari Allah untuk sekitarnya. Ketika diketahui ada seseorang yang sedang membutuhkan, maka mutawakil akan segera memberikan bantuannya. Apabila yang membutuhkan orang-orang yang soleh dan bertakwa, mungkin tidak ada jeda waktu lagi. On time, segera pengamalan pun datang. Mutawakil itu bukan orang yang menghambur-hamburkan harta tanpa guna, juga bukan orang yang rajin mengharamkan barang-barang yang halal, tetapi lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di dalam genggaman tangannya. Itulah maksud mutawakil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, kamu membawa apa?" Bilal menyahut, "Bawa kurma, buat nanti pagi sarapan untuk baginda Rasul." Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk membagikan kurma itu kepada orang yang membutuhkan. Seraya sabdanya, "Jangan takut kurang kepada yang punya kurma, yang punya negara Arab ini." Mutawakil itu berpikirnya pakai logika tidak, berpegang kausalita atau tidak. Ia terus berusaha mencari rezeki atau tidak. Nih pertanyaan yang mungkin muncul. Yang jelas mutawakil hanya bergantung kepada yang mencipta manusia, yang mencipta kita. Percaya kepada prima causa, bukan kausalita, tapi yang lebih prima causanya. Meminta kepada yang maha pemberi rezeki, bukan mencari rezeki, tapi meminta rezeki kepada Allah yang lebih besar, yang Ar-Razzaq, pemilik rezeki. Bila sakit, apakah berobat juga? Ya, berobat. Tetapi harapan sembuhnya kepada yang mencipta, yaitu mencipta penyakit. Bila sembuh, diyakini tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Usahanya sangat rajin, tetapi ketika berhasil, diyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah, bukan karena kerja kerasnya. Mutawakil bersabar, tidak pernah putus asa, lalu bangkit lagi, tetap dengan praduga baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pembahasan sinau tentang tawakal menirukan dawuh dari Buya Syakur Yasin.
Bila mana terdapat kekurangan dalam menirukan atau salah dalam mendengarkan kemudian menirukan kembali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga menerima kritik saran untuk perbaikan dan pembenaran atau ralat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.